bahwa Islam mengangkat derajat seorang perempuan dan memberinya kebebasan, kehormatan, kemandirian, serta kepribadian yang independen atau berdiri sendiri. Hai my friends, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Happy for watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai my friends radio. Kali ini saya akan membawakan tema baru, yakni perempuan yang mandiri harus menjadi teladan umat Nabi. Nah, sebelum membahas, perkenalkan saya Trisna Yanti, biasa dipanggil Nana. Oke, kajian kali ini kita akan membahas tentang perempuan yang mandiri harus menjadi teladan umat Nabi. Nah, sekiranya ada yang penting, my friends, tolong dicatat ya, karena ini ilmu baru yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. My friends yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah ajaran yang memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Tidak ada dikotomi atau diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Islam memandang laki-laki dan perempuan seperti halnya yang dinyatakan dalam Al-Quran, yakni sebagai ba'dukum min ba'd, sebagian kamu dari sebagian yang lain. Kenapa? Karena hal ini berdasarkan pada Quran Surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah surah 9 ayat 71. Nah, my friends radio, dari ayat di atas telah jelas bahwa Islam mengangkat derajat seorang perempuan dan memberinya kebebasan, kehormatan, kemandirian, serta kepribadian yang independen atau berdiri sendiri. Kenapa my friends radio? Karena kemandirian perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat. Ayat yang saya sebutkan di atas juga menunjukkan bahwa semua manusia berasal dari satu keturunan. Karena itu, tidak ada alasan untuk melebihkan seseorang atau satu kelompok dari yang lainnya, termasuk amalan atau nilai ibadah seseorang tidak akan dikurangi hanya karena ia seorang perempuan. Lalu, apakah perempuan dan laki-laki memiliki kadar yang sama? Nah, my friends, Islam mengajarkan kedudukan orang beriman bagi laki-laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan dideklarisasikan secara sama dengan mendapat rahmat Allah. Bagaimanapun, kita harus mengatakan dan memiliki keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sepasang makhluk Tuhan yang memiliki martabat dan kadar yang sama. My friends, tetapi harus diakui pula bahwa terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka, yakni perbedaan yang sifatnya fungsional dan tidak mengakibatkan supremasi laki-laki. My friends radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui perbedaan seperti itu, masing-masing memiliki kemandirian
yang pada akhirnya bertujuan mengantarkan kepada terciptanya hubungan kesalingan yang harmonis di antara keduanya. Karena sebagai persyarat bagi terwujudnya masyarakat yang penuh ketentraman dan kesejahteraan bagi semua pihak. Lalu my friends, kemandirian perempuan dalam Islam atas kesamaan tersebut, maka perempuan memiliki kesempatan untuk tampil sebagaimana identitasnya sendiri. Salah satunya untuk mendapatkan atau untuk dapat menjadi manusia yang mandiri. Kemandirian ini bukan berarti menjadikannya lemah atau terus mengalah dan dengan mengorbankan kepentingan dirinya sebagai perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki. My friends, namun berbeda ya, dengan derajat perempuan lebih diutamakan karena perempuan akan menjadi seorang ibu, di mana 3 kali lebih utama, yakni ummuka, lalu wa abika. My friends radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merujuk pada Al-Quran bahwa ditentukan citra perempuan yang terpuji adalah perempuan yang memiliki kemandirian, memiliki hak berpolitik, dan selalu kritis terhadap apa yang dihadapinya. Dalam Al-Quran juga dikisahkan di Quran surat Al-Qasas ayat 23 yang artinya, dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya, dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." My friends radio, bahwa terdapat 2 anak perempuan yang bekerja hanya untuk memenuhi kehidupan ayahnya yang sudah tua. Dan adapun my friends, ayat yang menjadikan salah satu contoh teladan dan hikmah yang dapat kita ambil yaitu dari Quran surat An-Naml ayat 29 sampai 44. Ayat 29 sampai 35 yakni berisi tentang isyarat terhadap pentingnya musyawarah. Lalu ayat 36 sampai 37 itu berisikan tentang haramnya riswah atau sogok karena dapat menghantarkan kepada runtuhnya masyarakat. Lalu selanjutnya yakni dalam ayat 38 sampai 44 berisi tentang isyarat terhadap kuatnya jin dibanding manusia dan kuatnya malaikat dibanding jin, ajakan kepada Islam dan penjelasan tentang keutamaan ilmu. Nah, my friends, nanti bisa dibuka Quran surat An-Naml-nya ayat 29 sampai 44. Lalu my friends radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang perempuan yang menjadi penguasa tertinggi negara yang bijaksana dan patuh kepadanya, yakni terbaca dalam kisah Ratu Bilqis sebagai ratu yang telah menduduki tahta negeri Saba. Pada zaman Nabi Muhammad pun kemandirian perempuan dibuktikan dengan aktivitas istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah tidak melarangnya dalam bidang perdagangan. Misalnya Ibunda Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai perempuan yang sukses. Demikian juga kilat Ummi Bani Anmar
yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang pada Rasulullah untuk meminta petunjuk jual beli. Lalu ada juga Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit binatang dan hasil usahanya itu disedekahkan. Raitoh, istri sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya waktu itu tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu juga ada Al-Shifa, seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah. My Friends Radio, Islam tidak membatasi ruang gerak perempuan dalam mengekspresikan sesuatu, apalagi yang menyangkut masalah demi kemaslahatan, manfaat bersama dan lainnya. Kemandirian perempuan terlihat dari berbagai bidang, baik ekonomi, baik bidang pendidikan, baik bidang kesehatan, dan bidang lainnya. Lalu bagaimana dengan konsep tentang kemandirian? Konsep tentang kemandirian memang bukan, atau kemandirian itu memang bukan perkara yang mudah, namun banyak cara untuk kita memupuk sikap mandiri, salah satunya dengan menggali potensi diri dalam kreativitas. Karena pada dasarnya setiap permasalahan memerlukan kemandirian dan cara kreatif untuk menyelesaikannya. Semakin banyak, my friends, permasalahan yang bisa diatasi dan semakin besar kebutuhan yang harus dipenuhi, maka semakin terasalah kreativitas dalam diri seseorang. My friends, konsep hidup mandiri juga sejalan dengan prinsip yang berbunyi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Bagaimana seseorang bisa bermanfaat untuk orang lain sedangkan ia tak mampu memenuhi kebutuhannya, atau dengan kata lain belum bermanfaat untuk dirinya sendiri? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan akal kepada setiap hambanya untuk berpikir dan untuk menggali setiap potensi yang ada dalam dirinya sebagai bentuk rasa syukur. Dalam prosesnya dibutuhkan visi, my friends, yang akan mengarahkan tujuan hidup untuk tidak berpaku tangan lalu menjadi beban orang lain. Jika perempuan mandiri biasanya mempunyai ciri khas tersendiri, yakni mudah bangkit ketika menghadapi musibah. Kenapa? Karena hal ini sesuai dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53-54 yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. My Friends Radio, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tak mudah menyerah untuk selalu belajar menambah wawasan. Hal ini sejalan dengan kewajiban setiap laki-laki atau perempuan dalam menuntut ilmu. My friends, semuanya harus semangat. Kita harus selalu mengembangkan kemampuan yang kita miliki, berusaha memberi dan menebar manfaat bagi orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat pada orang lain. Disinilah peran kita atau peran Islam mendorong perempuan untuk mandiri di berbagai aspek, baik yang telah disebutkan dalam kalam ilahi yang dicontohkan oleh istri dan sahabat Nabi, atau yang telah diceritakan kisah perempuan hebat sebelum Islam yang diceritakan dalam
Quran. Ini sudah menjadi tugas kita, my friends. Kita punya handphone, kita punya gadget, kita punya akun media sosial. Gunakan semuanya itu untuk menebar manfaat yang insya Allah bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Memang menjadi perempuan tidak boleh pasrah begitu saja terhadap masalah. Harus berani mengambil keputusan di saat sulit, bersikap tegar dan mampu bersikap tegas ketika dilema melanda. Jadi perempuan itu harus serba bisa, apapun itu. Baik serba bisa di rumah ataupun di luar rumah, tapi untuk kegiatan yang positif. Baik, jazakillah khairan kasiron kepada my friends yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan, menyimak, serta mencatat dan mengikuti sampai di akhir kajian ini. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.